Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, muatan pelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang teknik pembuatan patung dan cara merancang pembuatan patung. Ada beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu membutsir. Membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara mengukir bahan lunak dengan menggunakan alat khusus. Alat yang dibutuhkan adalah butsir atau pisau sudit. Bahannya bisa berasal dari sabun, lilin, dan plastisin. Berikut ini adalah gambar dari pembuatan patung dengan teknik membutsir. Yang kedua adalah teknik membentuk. Teknik membentuk yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang bisa digunakan yaitu tusuk gigi, alas meja, dan juga meja putar. Sedangkan bahannya berasal dari tanah liat dan juga plastisin. Berikut adalah gambar dari membuat patung dengan teknik membentuk. Yang ini adalah menggunakan bahan dari tanah liat, sedangkan alas yang dibutuhkan adalah meja putar. Kemudian yang ini adalah patung yang terbuat dari plastisin. Kita bisa menggunakan alas meja yang rata. Selanjutnya adalah teknik memahat. Adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dibahat pada bahan yang digunakan menggunakan peralatan khusus. Adapun alatnya adalah pahat dan palu, sedangkan bahannya bisa berasal dari kayu dan juga batu. Berikut adalah gambar membuat patung menggunakan teknik memahat yang berbahan batu. Sedangkan ini patungnya berbahan kayu. Selanjutnya adalah teknik mencetak. Mencetak adalah teknik membuat patung dengan menggunakan cetakan. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi dua, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Alat yang dipergunakan atau diperlukan adalah cetakan. Bahannya bisa berasal dari semen, gips, fiberglass, dan juga emas cair. Berikut adalah gambar dari pembuatan patung dengan teknik mencetak. Cetak tuang dengan cara menuangkan bahannya. Kalau cetak tekan yaitu dengan menekan-nekan bahan pada cetakan yang sudah dipersiapkan. Yang terakhir adalah teknik konstruksi, yaitu teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, kemudian direkatkan dengan lem. Alat yang dibutuhkan adalah rangka bangunan atau meja putar, sedangkan bahannya bisa berasal dari tanah liat, semen, atau gips. Berikut adalah contoh dari pembuatan patung dengan teknik konstruksi. Dibuat kerangkanya dulu, kemudian membuat patung sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, bagaimana cara merancang pembuatan patung? Ada beberapa langkah dalam merancang pembuatan patung. Yang pertama, membuat sketsa atau menggambar bentuk patung yang diinginkan. Sketsa ini adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Kita bisa menggambar sketsa menggunakan pensil dan menggambarnya beberapa alternatif untuk kita pilih. Setelah membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal bahan-bahan untuk membuat patung, yaitu ada dua macam, bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, lilin,
plastisin, gips, sabun, dan semen. Sedangkan bahan geras contohnya adalah kayu, batu, dan juga marmer. Dalam memilih alat dan bahan, ini kita harus memilih yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan kita, supaya kita bisa menyelesaikan pembuatan patung dengan tepat waktu. Yang terakhir adalah memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, kita harus menentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak, juga membentuk. Sedangkan untuk yang bahan keras bisa menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Tugas untuk kalian hari ini adalah jawablah semua pertanyaan di bawah ini. Tulis kembali soal di buku tulis kalian beserta jawabannya. Seperti biasanya, setelah selesai, kirimkan via WA ke saya. Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya di WA grup. Sekian dari saya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.